Ya, puji Tuhan saudara sekalian, kita boleh berkumpul pada hari Minggu dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua boleh membuka bagian firman Tuhan, melanjutkan bacaan kita tadi dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Kita akan bacanya secara bergantian sampai ayatnya yang ke-26. Kita akan baca bagian ini, bagian Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat ke-11 sampai yang ke-26. Kita akan bacanya secara bergantian, yang pria membacakan ayatnya yang ganjil dan wanita membacakan ayatnya yang genap. Dari pria terlebih dahulu, ayat ke-11, 1, 2, 3. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ya, kita sudah membaca firman Tuhan. Dalam perenungan firman Tuhan dan juga khotbah yang akan saya sampaikan, saya harap sekali kita semua bisa fokus mendengarkan baik-baik daripada apa yang akan disampaikan. Dan saya harap tidak ada yang mondar-mandir untuk kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan masuk dalam doa. Saya harap Bapak Ibu bisa mendoakan untuk saudara masing-masing dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudara juga bisa mendoakan saya yang akan membawakan firman Tuhan dan juga orang di sekitar saudara dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, berkatilah setiap kami Tuhan dalam perenungan firman Tuhan kami pada siang hari ini. Tolong kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolong kami Tuhan agar segala kelimpahan firman-Mu boleh disampaikan sehingga kami boleh menikmati kelimpahannya. Tolong hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Biar apa yang dikatakan dari kata-kata, dari kalimat yang disampaikan, dari segala konsep pengertian yang akan dibagikan boleh menyentuh diri kami, sehingga firman-Mu ini tidak sia-sia kami terima ya Tuhan, tetapi boleh membentuk kami, boleh membangun kerangka berpikir kami, dan juga boleh mentransformasi kehidupan kami. Biar kiranya segala hal yang salah yang kami pikirkan selama ini boleh diruntuhkan dan boleh dibangun kembali sesuai dengan firman Tuhan. Biar kehidupan kami yang selama ini masih salah
dan masih kurang berkenan di hadapan-Mu, boleh Kau sentuh dan Kau bentuk ya Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menyukakan hati-Mu dan memperkenankan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa, amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan perenungan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kita membahas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini, saudara sekalian, dan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini kan melanjutkan daripada eksposisi yang saya bahas ya di dalam Kisah Para Rasul sebelumnya di dalam pasal yang kedua. Nah, di dalam bagian ini kita mendapati ada satu kisah yang sangat menarik. Itu ada orang lumpuh yang dibawa ke dalam bagian depan gerbang Bait Allah. Ya, ada orang lumpuh yang dibawa, dan ketika ini Petrus dan Yohanes masuk ke Bait Allah. Dan dia menjumpai ada orang yang diletakkan di sana. Nah, kenapa ada orang lumpuh yang diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah ini, saudara sekalian? Karena orang lumpuh ini adalah orang yang tidak bisa hidup. Ya. Orang ini adalah orang yang sangat tidak bisa hidup dengan baik. Kenapa dia tidak bisa hidup dengan baik? Dia tidak bisa hidup dengan baik karena dia lumpuh. Dia tidak bisa beraktivitas normal. Dia tidak bisa beribadah dengan baik di Bait Allah. Karena apa? Karena dia lumpuh. Maka bahkan dia ketika mau ke pintu gerbang Bait Allah, dia harus dituntun oleh orang. Ada orang yang harus meletakkan dia. Maka ini suatu situasi yang sangat menyedihkan. Ada orang Yahudi yang harusnya dia bisa beribadah kepada Tuhan, tetapi akhirnya dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Ada orang Yahudi yang seharusnya dia bisa mendapatkan relasi yang baik, tetapi dia tidak bisa mendapatkan relasi dengan baik karena dia lumpuh. Makanya ada kecacatan yang dia miliki yang akhirnya mengganggu dia dan juga membatasi dia. Nah, di dalam bagian inilah saudara sekalian, dia bagaimana bisa menyambung hidup, bagaimana dia bisa mendapatkan uang untuk dia bisa makan. Maka salah satu caranya adalah dengan dia meminta sedekah. Dan tempat dia meminta sedekah adalah satu tempat yang sangat strategis. Kenapa sangat strategis? Karena dikatakan bahwa dia diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Ya, dinamakan Gerbang Indah. Dan setiap orang masuk ke dalam Bait Allah akan melewati Gerbang Indah ini. Jadi ini suatu lokasi yang sangat strategis. Nah, sebelum masuk ke dalam bagian yang lebih jauh, saudara sekalian, saya akan mengatakan bahwa ada konsep tentang sedekah di dalam Perjanjian Lama. Sebelum kita mendalami apa yang dimaksudkan dengan sedekah ini, kita perlu memahami konsep sedekah di dalam Perjanjian Lama. Apa yang Tuhan maksudkan di dalam sedekah di dalam Perjanjian Lama? Nah, di dalam Perjanjian Lama, konsep sedekah itu sangat dekat dengan keadilan. Kenapa sangat dekat dengan keadilan? Karena pada dasarnya setiap apa yang dimiliki oleh seseorang itu juga adalah pembelian daripada Tuhan. Saudara ingat di dalam kitab Kejadian, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan ketika sudah ditempatkan di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah kepada mereka, Adam, Hawa, kelolalah taman ini, peliharalah dan usahakanlah. Jadi mereka adalah pengelolanya. Tetapi apakah mereka pemiliknya? Bukan. Mereka bukan pemilik daripada Taman Eden, tetapi mereka yang mengelola. Mereka adalah CEO-nya, mereka adalah manajernya, tetapi mereka bukan pemilik. Maka siapa yang jadi pemilik? Yang pemilik adalah Tuhan. Dan ini menjadi konsep yang merata saudara sekalian ya, bukan cuma sekedar Taman Eden, tapi segala ciptaan dan apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan dalam dunia ini itu adalah berkat daripada Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Maka saudara sekalian, kalau misalkan ada orang yang miskin, maka orang yang miskin ini perlu sekali untuk ditolong. Karena konsepnya apa? Karena yang adil adalah semua orang bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Yang adil adalah orang semua bisa menikmati ciptaan Tuhan. Ini yang adil. Yang adil bahkan orang miskin pun bisa tetap hidup berdasarkan belas kasihan dan juga prinsip keadilan. Maka ada prinsip keadilan yang sangat ditonjolkan dengan prinsip sedekah. Nah, prinsip sedekah ini akhirnya dimanifestasikan terwujud di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Bagaimana terwujudnya? Tuhan memberikan perintah. Hei kamu bangsa Israel, kamu yang punya kebun, kamu yang punya ladang, dan kamu yang punya tanaman-tanaman untuk dipanen. Ketika kamu nanti akan panen, kamu jangan panen sampai ke seluruhnya. Tapi bagian sudut-sudut kamu tinggalkan bagian panennya. Untuk apa? Bukankah harusnya kalau panen, harusnya semua diambil? Tetapi ada perintah daripada Tuhan. Kalau mau panen, jangan semuanya diambil. Bagian yang sudut itu dibiarkan saja. Loh, mubazir dong. Kan kalau panen sayang ya. Adakah saudara yang melihat ketika musim panen tiba, kemudian ada tanaman yang tidak dipanen, dibiarkan begitu saja? Kan jarang ya kita melihat ya. Ini mubazir. Masa ke tanaman yang baik ini kita tidak panen? Tapi ini perintah Tuhan. Kenapa Tuhan memerintahkan untuk tidak ikut memanen daripada sudut-sudut? Karena ini menjadi bagian daripada orang miskin. Anak yatim, orang-orang yang janda, orang-orang yang miskin yang tidak bisa memiliki makanan, mereka bisa mendapatkan dari bagian sudut-sudut.
daripada yang tidak dipanen ini. Ini menjadi ketetapan daripada Tuhan dan menjadi satu peraturan yang diketahui oleh orang Israel. Maka yang miskin, yang yatim, yang janda, mereka orang yang sangat sulit dalam kehidupan mereka tetap bisa tetap hidup. Kenapa? Karena ada panen yang disediakan bagi mereka. Dan begitu juga ketika mereka sedang panen begitu ya, ada bagian-bagian tertentu yang sengaja tidak diambil. Kalau misalkan ada yang jatuh, itu dibiarkan. Ya, saudara ingat ini kisahnya mirip dengan kisah di mana? Di Rut ya. Ada yang sengaja kalau misalnya jatuh itu tidak diambil. Supaya apa? Supaya orang yang miskin yang perlu itu bisa mengambilnya. Jadi ini sangat baik sekali ya. Jadi prinsip keadilan sangat dekat dengan sedekah. Belum lagi dengan adanya persepuluhan yang bukan hanya diberikan kepada orang Lewi, tetapi juga kepada orang miskin. Maka konsep sedekah sangat dekat dengan konsep keadilan. Ini di dalam Perjanjian Lama. Nah, tapi saudara sekalian, kita ingat bahwa dalam bangsa Israel mereka mengalami perbedaan zaman. Ada zaman Israel ketika mereka sedang hidup di suatu situasi yang sangat aman dan damai. Ada situasi mereka setelah itu pergi ke dalam daerah pembuangan. Mereka kan akhirnya melawan Tuhan, mereka menyembah berhala. Banyak ketidakadilan yang terjadi sampai akhirnya mereka dibuang. Mereka dibuang kemana? Mereka ada yang dibuang ke Asyur, mereka ada yang dibuang ke Babilonia. Dan pada saat itu mereka tidak lagi bisa menjalankan sedekah seperti yang tadi, konsep seperti tadi. Konsep sedekah sebelumnya apa? Konsep sedekah sebelumnya adalah sangat dekat dengan keadilan, sangat dekat dengan membantu orang-orang yang lemah. Ya. Lalu bagaimana dengan konsep sedekah setelah mereka pulang kembali dari pembuangan? Nah, setelah bangsa Israel keluar daripada pembuangan, mereka ini banyak yang diaspora begitu ya, mereka banyak yang tersebar begitu ya, sehingga mereka tidak lagi mudah untuk melakukan sedekah seperti dulu. Kalau dulu mereka bisa memiliki banyak kebun, sekarang sangat sedikit mungkin yang mereka memiliki lahan kembali untuk bisa dikelola begitu ya. Ketika dulu mereka bisa memberikan persepuluhan di Bait Allah, mereka mungkin bisa ya. Tapi sekarang betul-betul tadinya terkonsentrasi besar di Bait Allah, tetapi mulai bergeser. Bergesernya apa? Konsep sedekahnya ini di dalam zaman Second Temple Judaism, saudara sekalian ya. Ini konsep sedekahnya mulai bergeser kepada konsep yang lebih kita terima di dalam zaman ini. Konsep sedekah apa? Konsep sedekah saya memberikan amal. Kalau misalkan di pinggir jalan saya melihat ada orang yang miskin, ada orang yang membutuhkan uang, saya berikan kepada dia. Ini kan konsep sedekah yang selama ini kita kenal dan kita pahami. Nah, ini juga konsep yang ada pada saat itu. Maka ada perbedaan dan juga ada pergeseran. Yang tadinya konsep sedekah adalah dekat sekali dengan konsep keadilan, sekarang mulai lebih melekat kepada kesalehan pribadi. Bahwa ekspresi iman saya, ekspresi saya sebagai orang saleh adalah saya dengan memberikan sedekah. Apakah ini sepenuhnya salah? Tentu tidak. Kalau ada orang yang saleh, dia akan peka akan kebutuhan orang, dia akan melihat kebutuhan orang ini dan penuh dengan belas kasihan dia akan memberikan. Tetapi ada orang-orang yang munafik. Orang-orang yang memberikan sedekah hanya untuk dilihat oleh orang. Dan ini tentu hal yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur dengan keras orang ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang memberikan sedekah supaya dapat tepuk tangan, saudara sekalian. Ketika mereka sudah berdoa di depan publik, ketika mereka memberikan sedekah begitu ya, kemudian mereka merasa puas. Kenapa? Saya sudah dianggap sebagai orang saleh di tengah-tengah orang banyak ini. Saya adalah orang saleh, saya adalah orang yang patut dihormati dan juga patut dihargai. Ini kesalahan besar dan juga ini kemunafikan yang terjadi. Kenapa? Karena ada pergeseran konsep kesalehan. Bukan konsepnya yang salah, tetapi motivasi hatinya orang yang salah. Pergeseran apa? Pergeseran daripada yang sedekah tadi dekat dengan keadilan. Sekarang konsep sedekah dikaitkan dengan kesalehan pribadi yang diwujudkan dengan tindakan amal, ya, pemberian amal. Nah, ini terjadi pergeseran ini. Nah, pergeseran ini sangat terlihat ketika di dalam gerbang Bait Allah. Kan ada masa-masanya orang Israel yang diaspora, yang tidak hanya di Yerusalem, mereka kedatang ke Yerusalem. Ya, di hari-hari tertentu, dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem juga sehari-hari biasanya mereka akan ke Bait Allah. Nah, di Bait Allah di sana ada gerbang, dan di gerbang tersebut ada orang yang meminta sedekah. Kenapa minta sedekahnya di sana? Karena disinilah tempat orang datang berkumpul untuk beribadah pada Tuhan. Disinilah tempat orang banyak akan menunjukkan kesalehannya. Dengan cara apa menunjukkan kesalehannya? Dengan memberikan sedekah kepada orang yang ada di gerbang Bait Allah tersebut. Dan disinilah orang lumpuh tersebut ada, saudara sekalian. Dia ada di depan gerbang tersebut meminta dan juga mengharapkan sedekah. Maka saudara sekalian, gak heran saudara sekalian, kalau misalnya orang lumpuh tersebut di depan gerbang Bait Allah, dia meminta sedekah. Karena apa? Karena memang sudah seperti menjadi budayanya, sudah menjadi tradisinya, bahwa di depan gerbang Bait Allah orang akan meminta sedekah, dan sedekah sangat dekat kaitannya
dengan kesalehan pribadi daripada seseorang. Nah, kita lanjutkan lagi ya ceritanya ya. Di dalam ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ini satu hal yang sangat normal sekali ya. Ini satu hal yang sangat normal sekali. Apa yang diharapkan oleh orang lumpuh itu, saudara sekalian? Yang diharapkan adalah meminta sedekah. Yang diharapkan adalah saya mendapatkan uang. Iya. Gak ada lagi yang diharapkan yang lain, saudara sekalian. Kenapa? Sudah bertahun-tahun. Ini bukan pertama kalinya dia ke gerbang tersebut. Ini bukan pertama kalinya dia diletakkan di gerbang bait Allah tersebut. Ini sudah sehari-hari. Dia datang ke sana meminta sedekah, mendapatkan uang untuk dia bisa hidup selama sehari-hari. Ini satu hal yang normal sekali. Tidak ada ekspektasi yang lain, tidak ada harapan yang lain, tidak ada bayangan yang lain selain saya meminta sedekah, saudara sekalian. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Petrus? Mereka menatap dia, Petrus dan Yohanes menatap orang ini, melihat dia dan berkata, lihatlah kepada kami. Jadi ini mulai fokusnya dialihkan ya. Mungkin saudara sekalian ya, sangat mungkin sekali pada saat itu orang itu tidak memperhatikan wajah daripada Petrus dan Yohanes. Karena di sini kan dikatakan ya, lihatlah kepada kami. Mungkin sekali saudara sekalian orang lumpuh ini ketika meminta sedekah tidak dengan menatap wajah orang yang memberikan. Ya. Karena jelas ini kan ada seruan daripada Petrus, lihatlah kepada kami. Berarti ada fokus yang ditarik, lihatlah kepada kami. Kemudian apa yang dikatakan? Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara sekalian, di sini terdapat satu peristiwa yang mengagumkan. Peristiwa apa? Peristiwa bahwa adanya peristiwa yang melampaui bayangan dan juga ekspektasi dan juga harapan daripada orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh tersebut tidak pernah membayangkan sekalipun di dalam kehidupannya bahwa dia akan disembuhkan. Sudah kira-kira 40 tahun dia berada di dalam gerbang bait Allah tersebut, di depan pintu gerbang, tidak ada kesembuhan yang terjadi. Dan ini suatu hal yang wajar. Kenapa wajar, saudara sekalian? Wajar karena di dalam sejarah perjanjian lama, adakah orang lumpuh yang disembuhkan? Di bait Allah, adakah saudara sekalian? Gak ada sejarahnya orang lumpuh itu jadi sembuh. Gak ada, saudara sekalian. Maka sangat wajar sekali kalau dia tidak mengharapkan kesembuhan. Tetapi saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Petrus di sini, ini memberikan melampaui apa yang dia sadari. Saudara sekalian, saya mau katakan di sini ya bahwa ada kepekaan besar daripada Petrus. Petrus melihat apa yang menjadi situasi dan kondisi daripada orang ini. Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang lumpuh ini, bahwa dia adalah orang yang sangat menderita, bahwa dia adalah orang yang tidak bisa hidup semestinya, dia adalah orang yang tidak normal, bahwa dia adalah orang yang hidup di dalam penderitaan, dia tidak bisa berrelasi dengan sesamanya dengan baik, dia tidak bisa berlari dan juga melompat, saudara sekalian. Dan orang ini adalah orang yang tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Dia setiap kali hanya mendengar dari jauh ada suara orang yang beribadah di dalam bait Allah, tapi dia hanya mendengarnya sayup-sayup di dalam pintu gerbang bait Allah. Dan Petrus memperhatikan kebutuhan terdalam daripada orang ini. Ada kepekaan, saudara sekalian, ada kepekaan yang dimiliki oleh Petrus di sini, mengetahui kebutuhan terdalam daripada orang ini. Nah, saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi orang yang peka ya. Kita perlu menjadi orang yang peka akan kebutuhan terdalam daripada orang lain. Belakangan ini kan kita cukup kenal ya dengan istilah yang mulai populer karena demonstrasi yang terjadi, yaitu pemerintah yang tone deaf. Kenapa tone deaf? Ini kan artinya sebetulnya kan buta nada ya. Kenapa dikatakan pemerintah ini tone deaf, saudara sekalian? Karena nggak peka, nggak punya empati. Ya. Kamu ini di atas sana punya kekayaan sedemikian rupa, kemudian kami ini rakyat ini yang menderita, yang sudah bersuara demikian keras, sudah protes-protes, kok kamu nggak dengar-dengarkan? Sampai akhirnya rakyat marah. Demonstrasi besar baru akhirnya didengarkan. Ini pemerintah yang tone deaf, saudara sekalian. Ini pemerintah yang tidak peka dan tidak punya empati kepada masyarakat. Siapa sih yang harusnya peka? Yang peka adalah orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya kekuatan, dan harus memperhatikan yang lemah. Ini prinsip penting, saudara sekalian ya. Apa yang jadi prinsip penting? Orang yang mampu harus memiliki kepekaan kepada orang yang lemah. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, saudara harus punya kepekaan kepada orang yang lemah. Tetapi apa yang terjadi di dalam negara kita? Di dalam negara kita ada pemerintahan yang tidak peka akan kebutuhan rakyatnya. Dan ini kebahayaan, saudara sekalian.
Dan orang Kristen dipanggil untuk peka. Ya. Kita harus peka kepada lingkungan sekitar kita. Ini apa yang dilakukan oleh Petrus. Petrus itu peka akan keadaan daripada orang yang di depannya, saudara sekalian. Yaitu apa? Kebutuhan terdalam ini bukan uang. Sehari-hari orang bisa kasih uang, sehari-hari orang bisa kasih sedekah. Kehidupan orang ini tidak berubah. Tetapi Petrus peka akan kebutuhan orang tersebut dan juga akhirnya mencoba memberikan suatu hal yang jauh melampaui daripada harapan daripada orang lumpuh ini. Petrus tidak tone deaf, saudara sekalian. Nah, kita jangan sampai jadi orang-orang yang tidak peka. Orang-orang yang ikut jadi tone deaf. Sangat hancur gereja kalau misalkan gereja tidak tahu kebutuhan terdalam jemaat itu apa. Sangat hancur, saudara sekalian. Apa sih yang jadi kebutuhan terdalam daripada jemaat? Apakah jemaat membutuhkan penghiburan? Penghiburan yang diperlukan itu datangnya dari mana? Apakah jemaat perlu dikobarkan semangat untuk melayani, semangat untuk menjangkau orang? Apakah gereja peka akan hal ini? Apakah gereja peka akan kebutuhan terdalam daripada orang-orang berdosa yang membutuhkan Kristus? Kalau gereja nggak peka, ya gereja jadi tone deaf, saudara sekalian. Orang tua yang tidak tahu kebutuhan anaknya, itu tone deaf, saudara sekalian. Orang tua yang tidak peka akan kebutuhan anak, kan orang tua kan sosok yang lebih kuat. Anak adalah sosok yang lebih lemah. Orang tua yang tidak peka akan kebutuhan anaknya, yang tidak tahu anaknya ini sedang butuh apa, ini adalah orang tua yang tone deaf. Ya, kan dia posisi yang kuat. Ya. Tetapi saudara ingat ya baik-baik ya, prinsipnya bukan sekedar umur. Prinsipnya ini adalah tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Yang kuat harus memperhatikan yang lemah, yang kuat harus lebih peka akan kebutuhan yang lemah yang di bawah. Kan kalau anak baru lahir, saudara sekalian ya, ketika anak ini berteriak menangis, oe, oe, ini orang tua harus peka luar biasa. Ya. Dibutuhkan kepekaan luar biasa daripada seorang ibu dan juga seorang ayah. Kadang-kadang sudah diberi susu masih menangis, lalu mulai pikir lagi, kenapa ya ini anak ini tetap menangis? Oh, jangan-jangan dia baru saja buang air besar, maka perlu diganti popoknya. Sudah diganti masih nangis lagi, kenapa ya? Oh, mungkin dia kedinginan. Oh, mungkin dia mengantuk. Akhirnya lama-kelamaan, saudara sekalian, karena sudah semakin lama berinteraksi, sudah terus-menerus memperhatikan kebutuhan anak ini, akhirnya orang tua lebih peka. Ketika anak ini menangis, orang tuanya sudah tahu, oh ini karena dia mengantuk. Oh ini karena dia posisinya kurang nyaman. Kenapa? Karena orang tua pada saat itu yang kuat memperhatikan dan juga peka akan kebutuhan anak. Tetapi saudara sekalian, orang tua itu tidak selamanya kuat. Orang tua akan menjadi lemah. Orang yang semakin tua, posisinya akan semakin lama semakin lemah. Dan saudara yang sebagai anak, yang sekarang lebih kuat, harus memperhatikan orang tua. Harus peka akan kebutuhan orang tuamu. Harus peka apa yang menjadi kebutuhan terdalam dan juga mendasar daripada orang tua. Inilah panggilan kita sebagai orang Kristen. Dan sama, orang Kristen juga harus peka akan kebutuhan sekitar. Apa yang menjadi kebutuhan terdalam daripada orang-orang sekitarmu. Kalau kita tidak punya kepekaan, saudara sekalian, maka kita akan jadi orang yang tone deaf. Kita serukan, oh pemerintah ini tone deaf, oh pemerintah ini tidak tahu kebutuhan daripada rakyat. Oh pemerintah ini tidak peduli, tidak peka, tidak punya empati. Ya, kalau misalnya saudara nggak punya kepekaan dengan lingkungan sekitar, saudara sama bobroknya. Sama, saudara sekalian. Dan ini tidak dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Nah sekarang saya masuk ke dalam bagian yang mendalam ya daripada Petrus dan Yohanes. Kenapa Petrus dan Yohanes ini punya kepekaan besar seperti ini, saudara sekalian? Ini kita bukan mengagungkan kekuatan psikologi daripada Petrus dan Yohanes, bukan. Sumber kekuatan mereka peka ini bukan karena mereka pintar secara psikologi, sudah menganalisa bagian aspek sosiologi dan juga psikologi daripada manusia, bukan. Kenapa Petrus bisa peka? Karena kebutuhan terdalam Petrus juga sudah pernah disembuhkan oleh Yesus. Orang yang sudah pernah dipenuhi kebutuhannya akan punya kemampuan untuk peka dengan kebutuhan orang lain. Dia sudah melihat contoh daripada Tuhan Yesus yang memenuhi kebutuhan terdalam dia. Dia sudah melihat bagaimana ada Yesus yang datang pada dia, menghampiri dia walaupun dia adalah orang yang berdosa, yang bahkan mengkhianati Yesus. Dan ini menjadi panggilan kita, saudara sekalian. Jika engkau sudah pernah dipenuhi kebutuhan terdalammu oleh Tuhan, maka kau perlu peka akan kebutuhan sesamamu. Karena kau sudah dididik untuk itu. Maka kita tidak boleh menjadi orang-orang yang tone deaf, saudara sekalian. Apa sih yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tone deaf, saudara sekalian? Apa yang membuat kita menjadi orang-orang yang akhirnya tidak peka akan lingkungan sekitar kita? Paling besar adalah karena kita egois. Karena kita terlalu berfokus pada diri kita sendiri, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak bisa memperhatikannya. Bukankah ini juga yang menjadi
seruan daripada rakyat, oh pemerintah ini begitu egois, oh anggota pejabat daripada DPR itu begitu egois, mereka sudah punya uang banyak masih terus mau raup keuangan daripada rakyat, terus tarik pajak daripada rakyat. Kenapa? Karena mereka egois. Mereka akhirnya tidak bisa memperhatikan sesamanya. Tetapi sama saudara, dan kita pun juga demikian, bisa sama, bisa jatuh dalam hal yang sama. Kita tidak dipanggil untuk ini. Baiklah setiap kita yang sudah terlebih dahulu menerima berkat daripada Tuhan dan kebutuhan terdalam kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, kita tidak menjadi orang-orang yang tone deaf. Dan daripada orang yang tidak tone deaf, orang yang betul-betul tahu kebutuhan terdalam, orang di sekitar kita akan mendapatkan satu hal yang lebih daripada apa yang mereka harapkan. Ini yang diterima oleh orang lumpuh ini, saudara sekalian. Orang lumpuh ini tidak membayangkan bahwa dia akan sembuh. Tidak pernah terbesit di dalam pikirannya, saudara sekalian. Yang dia harapkan hanya uang. Tetapi akhirnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang melampaui apapun yang dia pernah bayangkan, saudara sekalian. Yang selama ini aku selalu tergeletak di depan pintu gerbang bait Allah. Kemudian dia nanti akhirnya bisa bersorak-sorak dan juga bernyanyi bagi Tuhan. Dia mendapatkan satu hal yang melampaui bayangannya. Kenapa, saudara sekalian? Karena ada orang yang peduli, ada orang yang peka. Saudara sekalian, ketika engkau datang ke gereja, apa yang menjadi ekspektasimu? Apa yang menjadi harapanmu? Apakah engkau mengharapkan Tuhan yang akan memberikan engkau kelimpahan hidup di dalam keuanganmu? Apakah engkau mengharapkan Tuhan yang akhirnya memenuhi kebutuhan psikologismu saja? Apakah engkau datang ke gereja menginginkan untuk komunitas saja? Saya nggak mengatakan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya itu salah ya. Tetapi hati-hati saudara sekalian. Kita bisa berhenti kepada hal-hal yang bukan yang paling mendalam. Karena yang diberikan oleh Tuhan itu satu hal yang melampaui daripada ekspektasi kita. Dan setiap daripada kita yang pernah tersentuh akan kebaikan Tuhan, saudara akan tahu, saudara mendapatkan hal yang lebih daripada apa yang saudara bayangkan. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan saya. Nggak pernah terbesit di dalam pikiran saya, saudara sekalian ya, ketika saya masih muda, saya akan berdiri di atas mimbar dan saya akan memberitakan firman Tuhan seperti ini kepada saudara sekalian. Nggak pernah, saudara sekalian. Ketika saya jadi seorang pemuda dan saya memperhatikan banyak hamba-hamba Tuhan Reform yang begitu baik menyampaikan firman Tuhan, dan saya begitu terberkati, dan kemudian mulai muncullah kerinduan dalam hati saya juga mau loh jadi orang seperti itu, saya juga mau loh menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya nggak berharap seperti Pak Tong, saya nggak berharap seperti pengkhotbah-pengkhotbah besar, saudara sekalian. Saya nggak berharap yang besar-besar. Ekspektasi saya cukup sebagai seorang hamba Tuhan yang nanti melayani secara rutin dari mimbar, melayani jemaat. Nggak pernah terpikirkan, saudara sekalian. Tetapi apa yang Tuhan berikan pada saya adalah orang yang bukan mampu untuk berbicara di depan orang, saudara sekalian. Awal-awal saya berkhotbah itu luar biasa, saudara. Ketika saya pertama kali pelayanan KKR regional, saya pergi ke daerah Dairi gitu ya, bersama Fires waktu itu di tahun 2016 ya. Ketika itu biasanya kalau mau KKR regional ada pelatihan pengkhotbah awam. Bisa orang awam akan dilatih bagaimana berkhotbah. Menyusun verbatim, menyusun naskah khotbahnya, diserahkan kepada hamba Tuhan, kemudian nanti dicek. Yang waktu itu yang mengecek saya itu Vikaris Harley, sekarang sudah pendeta gitu ya. Dan juga ada Vikaris Heru, yang sekarang juga sudah pendeta. Nah, saya dibimbing sama mereka. Saya kemudian latihan bagaimana berkhotbah, saya kirim verbatimnya, lalu dikasih revisi saudara sekalian. Nah, ketika hari H, ketika sudah berangkat, ada seleksinya, ada pelatihan dan juga seleksi bagaimana siapa yang akan berkhotbah. Dan saya kira presentasi khotbah saya. Saudara sekalian, ketika saya pertama kali KKR regional, saya tidak sekalipun berkhotbah. Nah, saudara bayangkan ya, pergi KKR regional itu tujuannya apa sebetulnya? Untuk khotbah. Walaupun tetap ada kegentaran ya. Saya nggak pernah khotbah ke anak-anak sekolah, kok saya disuruh khotbah? Saya juga yang merelakan diri untuk pergi begitu ya. Pokoknya saya pergi dulu, saya coba dulu gitu ya. Dan saya mempersiapkan diri. Pada akhirnya saya nggak khotbah, saudara sekalian. Kenapa? Ketika saya mempersiapkan dan saya presentasi, saya bisa mengatakan, oh anak-anak sekalian, kita adalah orang-orang yang berdosa. Ingat tidak ketika Hawa mengambil buah pohon tersebut, dia makan dan disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia yang jatuh ke dalam dosa telah terpisah daripada Allah. Manusia yang berdosa telah rusak relasinya dengan Allah dan akhirnya ini membutuhkan pengharapan daripada Tuhan. Setelah itu stop, saudara sekalian. Saya nggak bisa lanjutkan. Jadi saya tidak bisa menyambungkan antara keberdosaan dan kemudian harapannya di dalam Injil. Akhirnya, ya udah nggak bisa khotbah, saudara sekalian. Masa anak-anak cuma dikasih berita penghakiman tapi nggak ada Injilnya? Kan nggak mungkin. Mereka akhirnya depresi nanti, saudara sekalian. Ini saya berdosa cuma nggak ada pengharapannya gimana? Akhirnya nggak khotbah. Tapi saya tetap melayani. Saya akhirnya tetap mempersiapkan apa yang saya bisa membantu. Memimpin pujian dan juga mengatur rute.
gak khotbah saudara sekalian. Tetapi sekarang saya bisa berdiri di atas mimbar seperti ini saudara sekalian. Ini adalah berkat anugerah daripada Tuhan. Ya, tentu ada progres ya, Dan ini salah satu hal saudara sekalian yang saya bisa terima, yang saya bisa dapati. Kalau saya lihat kehidupan saya ke belakang, terlalu banyak anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya yang melampaui ekspektasi saya. Besar sekali. Saya adalah orang yang tadinya ketika SMA hampir tidak bisa sekolah, tapi sekarang saya sudah S2 saudara sekalian. Ini jauh melampaui apa yang saya bisa bayangkan. Dan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, itulah yang akhirnya mendorong kita untuk bergiat bagi Tuhan. Dan inilah yang Petrus lakukan kepada mereka saudara sekalian. Nah kalau misalnya kita perhatikan bagian ini saudara sekalian ya, adanya Petrus yang kemudian menyembuhkan orang ini, dan setiap kali dalam Alkitab diberikan gambaran ya, bahwa ada kesembuhan rohani, ada kesembuhan fisik, akhirnya ini juga akan berdampak kepada aspek rohani. Sekali lagi ya, bagaimana orang ini akhirnya sembuh secara fisiknya, orang lumpuh ini akhirnya bisa beribadah kepada Tuhan, bersorak-sorai dan juga berlompat-lompat bernyanyi bagi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki transformasi bukan cuma sekedar kesembuhan fisik, tetapi transformasi sosial, transformasi bagaimana dia bisa beribadah kepada Tuhan. Dan memang seringkali saudara sekalian, ini akan ada kaitan besar antara kesembuhan fisik daripada seseorang dengan kesembuhan rohani. Ini sendiri analogi yang sangat baik saudara sekalian. Bahwa orang lumpuh ini tidak membayangkan dia bisa sembuh. Yang dia bayangkan adalah bagaimana dia menyambung hidup. Mari kita sama-sama pakai analogi ini untuk kondisi orang berdosa. Bukankah orang berdosa juga tidak berpikir bahwa dia akan sembuh? Bukankah orang berdosa tidak terbesit dalam pikirannya bahwa dia perlu disembuhkan? Bukankah saudara dan saya adalah orang yang sebelumnya tidak peduli saya perlu selamat atau tidak, saya ini berdosa atau tidak. Tetapi fakta bahwa kita peduli bahwa kita ini rusak, bahwa kita cacat sebagai dalam rohani dan kita akhirnya disembuhkan oleh Tuhan, ini anugerah yang begitu besar. Ini anugerah yang begitu besar dan orang lumpuh ini saudara sekalian mendapati hal tersebut. Orang berdosa nggak peduli dia berdosa. Orang cacat rohani itu nggak peduli bahwa dia cacat rohaninya. Sama seperti orang lumpuh ini, dia nggak peduli ada orang rasul datang ya. Oh ini yang baru kemarin khotbah ya di Pentakosta ya. Ya saya tetap minta sedekah sama dia. Gak minta kesembuhan, nggak berpikir sama dia, gak berpikir untuk disembuhkan. Tapi saudara sekalian, orang berdosa akhirnya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Sesuatu hal yang melampaui bayangan dia dan juga melampaui ekspektasi kita saudara sekalian. Maka saudara yang punya kepekaan akan dosamu, bersyukurlah. Dan engkau kejar untuk engkau disembuhkan. Bersyukurlah pada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kesadaran itu bagimu dan Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Tapi problematikanya saudara sekalian, kita lihat di luar sana berapa banyak orang berdosa yang tidak sadar keberdosaannya. Berapa banyak orang yang cacat rohani tidak sadar akan kecacatan rohaninya. Berapa banyak saudara sekalian. Berapa banyak orang yang tahu ada kebutuhan terdalam di dalam dirinya tapi di dalam kehidupannya dia sudah pasrah, dia sudah tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Saya sudah begini, yang sejak saya lahir ya saya begini. Saya cacat secara rohani, ya sudah saya cacat secara rohani, sudah begini, sudah bertahun-tahun. Gak ada perubahan, gak ada bisa perubahan. Maka inilah yang saudara punya untuk menjadi saudara, jadi saksi. Untuk membuat orang ini sadar dan inilah kebutuhan terdalammu dan aku berikan kepadamu. Bukan emas dan perak yang aku punya, tapi aku berikan yang menjadi kebutuhan terdalammu. Ya. Saudara sekalian, tentang seminar konseling diri. Beberapa teman-teman yang humas ketika humas sudah tahu betapa sulitnya memberikan humas kepada orang-orang. Kenapa? Silakan Bapak Ibu, ini ada seminar konseling diri, ikut ya. Ini seminarnya bagus loh, konseling diri. Oh nggak perlu lah, saya baik-baik aja kok. Saya nggak perlu dikonseling. Saya ini sehat kok, saya waras, saya nggak gila, saya nggak perlu konseling diri. Gitu kan saudara sekalian ya. Ya. Orang sakit kanker yang nggak tahu sakit kanker, saudara sekalian, itu berbahaya. Orang yang sakit COVID nggak sadar dirinya terkena COVID, saudara sekalian, itu berbahaya. Sakit yang paling berbahaya kan adalah sakit yang tidak disadari, gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin nggak sadar bahwa dia butuh, saudara sekalian. Ada orang-orang yang gak sadar dirinya butuh perlengkapan untuk menghadapi situasi sulit dan akhirnya mengabaikan ini. Maka ini menjadi suatu bentuk kita kepedulian kita kepada sesama kita ya. Suatu saat engkau akan tahu engkau butuh seminar konseling diri tapi engkau terlambat.
Baru engkau tahu engkau butuh perlengkapan ketika engkau depresi, ketika engkau stres luar biasa, ketika ada beban besar dalam kehidupanmu, baru engkau sadar, kenapa ya waktu itu saya tidak persiapkan diri baik-baik untuk memperlengkapi diri saya. Ketika situasi sulit datang, saya sudah siap. Saya sudah tahu bagaimana harus mengkonseling diri saya. Walaupun ada orang-orang lain yang mencoba mengkonseling diri saya, tetapi ada waktunya saya akan tersendiri. Ya. Dan pada saat inilah saya harus berbicara dengan diri saya sendiri. Dan self talk saya kepada diri saya sendiri, ini bagaimana yang benar. Nah kalau sudah dipersiapkan, ini akan menjadi self talk yang baik. Akan ada diskusi dengan diri sendiri yang baik karena akan didasarkan oleh firman Tuhan. Tetapi kalau misalnya orang gak dipersiapkan, lalu masuk ke dalam tahap depresi, saudara sekalian, hancur saudara sekalian. Dan berapa banyak orang yang tidak sadar ini. Satu hal, diri sendiri yang lihat masa depan bahwa dia akan rusak, bahwa dia akan depresi, tapi dia tidak sadar karena dia tidak perlengkapi, ini berbahaya. Yang kedua, mungkin ada satu saatnya orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasih juga akhirnya depresi dan juga stres. Dan kita gak bisa masuk saudara sekalian. Orang kalau misalnya lagi depresi dan stres ya, kadang sulit untuk dinasehati. Kadang bahkan yang butuhkan hanya penemanan saudara sekalian. Dan di saat itu, momen dia berbicara pada dirinya sendiri, ini momen yang sangat krusial, momen yang sangat penting. Dan kalau dia sudah dipersiapkan terlebih dahulu bagaimana dia mengkonseling dirinya, ini jadi satu bagian yang sangat melegakan saudara sekalian. Maka ini satu seminar yang penting dengan penyampaian ini, saya harap saudara bisa mulai peka. Lihat kebutuhan sekitar, lihat orang-orang sekitar, banyak yang sebetulnya membutuhkan seminar ini, tapi mereka tidak sadar. Dan inilah menjadi tugas kita untuk menyadarkan mereka. Banyak orang yang butuh firman Tuhan yang baik, tapi mereka masih belum sadar. Banyak orang yang perlu doktrin yang baik, tapi mereka masih belum sadar. Ini tugas kita untuk mengetahui kebutuhan terdalam daripada seseorang dan kita membagikannya kepada mereka. Nah kita lanjutkan lagi saudara sekalian ya, bahwa ini adalah bentuk cinta kasih yang dimiliki oleh Petrus kepada mereka. Meneladani Kristus. Ini kan bukan kisah yang terlalu asing saudara sekalian ya. Kisah Tuhan Yesus menyembuhkan kita sudah dapati di Injil. Murid-murid melihat hal ini. Murid-murid melihat belas kasihan Yesus kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang sakit. Dan murid-murid Yesus meneladani Yesus. Dan ada bentuk cinta kasih yang mereka lakukan. Bentuk cinta kasihnya seperti apa? Apa bentuk daripada cinta kasih yang dilakukan oleh para murid? Mereka mengasihi dengan cara mereka melihat kebutuhan orang tersebut yang paling mendalam dan mereka memberikannya apa yang ada daripada mereka. Nah ini bentuk cinta kasih yang tidak abstrak saudara sekalian. Mungkin kan kita seringkali memiliki satu hukum terutama yang kita dapatkan daripada Kristus. Apa hukum yang terutama? Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga kasihilah sesama manusia. Tetapi apa bentuk kita mengasihi sesama manusia? Bentuk mengasihi sesama manusia adalah dengan engkau melihat kebutuhan terdalam daripada orang lain dan apa yang kamu punya, kamu berikan kepada dia. Dan ini ada satu prinsip penting saudara sekalian yang dikatakan oleh Petrus ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Saudara sekalian dengarlah baik-baik bahwa tuntutan Tuhan itu tidak pernah melampaui apa yang kita punya. Setiap kali Tuhan memanggil engkau untuk engkau berbuat baik kepada sesamamu, untuk engkau memberikan apa yang kau punya kepada orang lain, pasti berdasarkan apa yang kau punya. Pasti berdasarkan apa yang kau punya. Tuhan tidak menuntut engkau atas apa yang engkau tidak punya. Ketika di Keluaran pasal keempat, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, Musa itu begitu bingung. Tuhan, bagaimana ini? Saya ini sudah jadi gembala 40 tahun. Biasanya saya nggak pernah berbicara lagi sama orang-orang banyak. Jangankan kepada orang-orang banyak. Apalagi ini sekarang kepada Firaun. Saya selama ini berbicara kepada domba-domba. Kan saya gembala. Mbe, gitu ya. Lalu sekarang disuruh berbicara kepada bangsa Israel. Saya suruh jadi pemimpin. Bagaimana caranya? Sudah, nanti saya akan tuntun kamu. Baik Tuhan. Tapi nanti berbicara sama Firaun bagaimana? Ini Firaun loh. Ini bukan pribadi yang macam-macam. Saudara. Ini bagaimana? Dan akhirnya Tuhan berkata, apa yang ada padamu, apa yang ada pada tanganmu itu, tongkat. Tongkat Musa yang Tuhan pakai yang ada di tangannya Musa. Apa yang Tuhan pakai saudara sekalian? Apa yang ada pada diri kita. Tuhan tidak menuntut lebih daripada apa yang kita punya. Yang engkau punya itulah yang kau bagikan kepada orang lain. Ini yang dilakukan oleh Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Sosok pribadi yang mengerti kedalaman hati, sosok pribadi yang memberikan apa yang dia punya bagi orang lain. Ini prinsip pelayanan kita saudara sekalian. Prinsip pelayanan kita adalah apa yang saya punya yang bisa menjadi berkat besar bagi orang lain, inilah yang akan saya berikan. Nah ini sangat indah saudara sekalian ya.
Apa yang kemudian menjadi lanjutan daripada cerita ini? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 saudara sekalian kita mendapati orang banyak, seluruh rakyat itu melihat dan mereka tercengang-cengang. Mereka bingung saudara sekalian, ini apa yang terjadi? Loh kok bisa ya? Ini kan orang sudah bertahun-tahun. Orang lumpuh ini kan bertahun-tahun di pintu gerbang Allah. Loh kok sekarang dia bisa ya? Berdiri melompat-lompat berjalan kian kemari dan memuji Tuhan. Apa yang terjadi ini? Dan disinilah masuk ke dalam ayat ke-11 saudara sekalian, bahwa dikatakan karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Saya lanjutkan lagi langsung ke dalam ayat yang ke-12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Saudara sekalian, ketika orang lumpuh itu mendapati sedekah yang tidak diberikan, tetapi kesembuhan yang diberikan, maka orang lumpuh ini mendapati suatu realita yang jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Yang dia bayangkan adalah mendapatkan sedekah. Ini adalah babak yang pertama. Babak yang kedua, orang banyak mendapati hal yang melebihi daripada bayangan mereka. Apa yang mereka bayangkan? Ketika orang banyak melihat, wah orang lumpuh itu bisa berjalan. Sekarang dia berjalan kian kemari mengikuti siapa ini? Oh itu yang sembuhkan ya, Petrus dan Yohanes. Wah ini pasti orang saleh ini. Ini pasti orang kuasa. Ini orang pasti punya power. Luar biasa orang ini. Lalu Petrus tahu keadaan ini dan langsung menegur. Kenapa kamu lihat aku seperti seakan-akan aku ini yang punya kuasa dan juga aku ini bisa melakukan karena kesalehanku. Karena sekali lagi saudara sekalian, iklim pada saat itu, suasana daripada bait Allah dipenuhi dengan orang-orang yang terlihat saleh. Orang-orang yang mengejar kesalehan. Kita sekali lagi tahu ya teologinya orang Farisi dan juga ahli Taurat. Mereka merasa mereka akan dapat diselamatkan jika mereka menjadi saleh, saudara sekalian. Maka orang banyak punya ekspektasi, kalau terjadi mukjizat besar semacam ini, pasti ini orang sangat saleh. Orang yang datang ke bait Allah ini kan orang-orang saleh. Lalu ada bisa terjadi mukjizat semacam ini, kesembuhan semacam ini pasti orang saleh. Seakan-akan kuasanya daripada mereka sendiri, saudara sekalian. Tetapi Petrus tidak tertarik, saudara sekalian, kepada puji-pujian dan juga keheranan dan kekaguman daripada orang banyak. Nggak tertarik, saudara sekalian. Yang Petrus lakukan setelah ini, dia melakukan klarifikasi lagi. Saudara ingat di dalam peristiwa Pentakosta apa yang Petrus lakukan? Dia melakukan klarifikasi. Kejadian Pentakosta itu bukan karena saya mabuk, tetapi karena ini ada nubuat daripada kitab Yoel yang saya sekarang dan teman-teman saya sedang penuhi. Sekali lagi dia melakukan klarifikasi. Kesembuhan yang saya lakukan bukan karena saya saleh. Kesembuhan yang saya lakukan bukan karena saya berkuasa. Kesembuhan yang saya lakukan ini karena dalam nama Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, banyak orang dari zaman dahulu silau saudara sekalian dengan kesalehan. Silau dengan kemampuan seseorang, silau dengan power. Berapa banyak orang Kristen yang akhirnya silau karena ada hamba-hamba Tuhan yang seperti melakukan mukjizat. Sudah dari lama saudara sekalian, orang itu silau karena mukjizat. Berhenti kepada tandanya. Berhenti bahkan kepada yang membuat tandanya, tetapi bukan kepada sumber tandanya. Terus kan di zaman kita ini kan ini masih terjadi ya. Banyak orang-orang yang silau. Silau apa ya? Silau dengan mukjizatnya dan akhirnya kagum kepada orangnya. Dan banyak hamba Tuhan yang jatuh saudara sekalian kepada hal ini. Wah, enak ya. Saya bisa lakukan mukjizat kemudian orang banyak yang kagum pada saya. Apalagi bisa dapat banyak uang. Wah, enak ya. Akhirnya dimanfaatkan saudara sekalian. Bahkan sekalipun dengan melakukan mukjizat-mukjizat palsu dengan manipulasi-manipulasi yang ada. Banyak yang melakukan itu saudara sekalian. Kenapa? Karena memang dari dulu orang-orang itu silau dengan mukjizat. Dari dulu orang-orang itu silau dengan kesalehan saudara sekalian.
Dan kita nggak dipanggil untuk ini saudara sekalian. Kita tidak dipanggil untuk membuat orang lain silau dengan kemampuan kita, dengan kesalehan kita. Kita melakukan segala tindakan kesalehan kita melakukan pelayanan kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Bukan supaya orang itu pada silau kepada kita, bukan pada orang-orang itu menjadi kagum kepada kita. Bukan membuat orang-orang itu akhirnya memuji kita dan juga memuliakan kita. Baiklah setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, pelayanan kita, itu dilakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan tidak berhenti daripada pekerjaan kita. Ini teguran keras untuk hamba-hamba Tuhan saudara sekalian. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang membuat para jemaatnya silau karena kefasihannya dia berbicara, karena kemampuan dia beretorika, karena kemampuan dia akhirnya membawa jemaat kepada tingkat psikologi dan juga emosi tertentu, dan akhirnya dia dengan segala kemampuannya menarik jemaat untuk silau kepada dirinya. Akhirnya menjadi fokus bukan kepada Tuhan tetapi kepada hamba Tuhan tersebut. Tetapi ini juga teguran yang sama kepada saudara sekalian. Saudara di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, dalam kontribusimu kepada publik, mungkin sekali saudara sekalian kita mau membuat orang lain itu memuji kita dan juga memuliakan diri kita. Berhenti kepada nama kita saudara sekalian. Maka kita perlu perhatikan baik-baik bagaimana kita melayani Tuhan. Kita perlu perhatikan baik-baik bagaimana kita bekerja saudara sekalian. Bagaimana kita menghadirkan diri kita di ranah publik. Kalau kesaksian kehidupan kita di ranah publik berhenti di dalam nama kita, ya sudah saudara sekalian, tidak ada bedanya kita dengan orang lain. Gak perlu jadi Kristen saudara sekalian untuk mau dipuji-puji orang. Gak perlu jadi Kristen. Gak perlu jadi Kristen kalau kita hidupnya hanya mau untuk disenangkan saja dan jadi pusat perhatian daripada orang lain. Gak perlu jadi Kristen saudara sekalian. Tetapi menjadi seorang Kristen itu bukan menjadi seorang yang dipermuliakan, tetapi justru kita mempermuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan tindakan kita tujukan kepada Tuhan Yesus. Dan ada tindakan klarifikasi. Ada tindakan klarifikasi. Nah ini yang menarik saudara sekalian ya. Ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, dia tidak melakukan klarifikasi. Ya. Dia pernah melakukan klarifikasi ketika dia ditanya, dengan kuasa apa kau melakukan mukjizat-mukjizat ini? Dengan kuasa Beelzebul, kemudian Tuhan Yesus bertanya balik. Kalau iblis menggunakan kuasanya untuk menghancurkan kekuasaannya sendiri, ya kerajaannya hancur dong. Ya, satu kerajaan bertengkar ya hancur. Nah Tuhan Yesus ketika melakukan mukjizat, biasanya dia tidak melakukan klarifikasi, dia tidak langsung memberikan penjelasan. Ini kuasa saya adalah karena saya adalah pribadi Tuhan, karena saya mendapatkan anugerah daripada Roh Kudus, karena saya diberikan kuasa daripada Allah Bapa. Tuhan Yesus biasanya tidak melakukan itu. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus melakukan ini. Karena apa? Karena langsung harus mengatribusikan, harus menyematkan pelayanan mereka dan juga tanda yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan ini juga yang harus dilakukan oleh saudara. Banyak orang yang tidak mengerti saudara sekalian ketika saudara melakukan pelayanan, ketika saudara melakukan tindakan kesalehanmu, ketika saudara berintegritas di dalam pekerjaanmu, banyak orang tidak mengerti. Kok kamu seperti orang bodoh ya? Kok kamu mau sih lakuin tindakan yang memang jujur sih ya, saya tahu lah jujur. Tapi kok kamu mau? Ya rugi dong kalau kamu terus jujur seperti ini. Kalau kamu terus berintegritas seperti ini, mana bisa sukses kamu? Saudara, kita nggak berhenti daripada melakukan kebenaran saja, tapi kita perlu melakukan klarifikasinya. Saya melakukan ini karena saya orang Kristen dan saya diajari seperti ini. Karena Tuhan saya menghendaki saya untuk melakukan ini. Karena tujuan hidup saya bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk kepada Tuhan. Inilah tugasnya tanda, saudara sekalian. Tugasnya tanda bukan berhenti di dalam tanda itu sendiri, tapi kepada apa yang ditunjuk oleh tanda. Misalkan saudara ada yang datang pertama kali ke satu tempat, atau anggaplah pertama kali ke Emery Pontianak. Lalu saudara saat ini ingin pergi ke toilet, maka saudara akan cari tanda. Karena ada banyak ruangan-ruangan, ada banyak tempat-tempat. Kalau saudara asing, saudara perlu tanda. Oh ini tandanya menunjuk kepada toilet, ada tanda panah. Lalu, oh saya mau ke toilet, oh itu dia tandanya. Setelah saudara ketemu tandanya, lalu saudara berhenti di sana. Gak masuk. Kok gak masuk Pak? Ya saya mau ke toilet, ya itu tandanya menuju ke sana Pak. Kok Bapak berhenti di tanda? Ya saya cukup berhenti di tanda. Ini kan orang aneh ya. Orang mau ke toilet gak mungkin berhenti di tanda ya. Saudara sedang menyetir mobil, lalu ada tanda, misalkan arah ke Sintang gitu ya. Lalu ketika saudara mau ke Sintang, ada tanda panah arah ya ke Sintang. Lalu saudara berhenti di tandanya. Itu orang pasti ketika lewat akan tanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Sintang. Ya Pak, ini tandanya sudah jelas, Bapak belok kiri kalau mau ke arah Sintang. Ya sudah. Loh kok Bapak gak jalan? Saya sudah sampai di tandanya. Loh Pak, ini baru tanda, ini belum destinasinya, ini belum tujuannya. Ya. Nah saudara sekalian, mukjizat, khotbah itu tanda. Pelayanan seorang hamba Tuhan itu tanda, bukan tujuannya.
Tujuannya adalah kembali kepada nama Yesus, saudara sekalian. Tujuan utamanya adalah kepada nama Yesus. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang silau dengan hal-hal yang adalah tanda, hal-hal yang bukan menjadi aspek yang paling dalam. Karena aspek yang paling dalam, yang paling esensi itu adalah nama Yesus, saudara sekalian. Maka kita lanjutkan kembali, saudara sekalian, ya. Dalam pembahasan kita, saya langsung lompat ke dalam ayat yang ke-15 dan 16. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat itu dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara perhatikan ya, baik-baik ya. Siapa di antara saudara ketika membaca bagian ini tahu nama daripada orang lumpuh ini? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, saudara sekalian. Kenapa? Karena tidak dicatat. Saudara, kira-kira ya, kalau misalkan di zaman ini ada orang yang lumpuh yang disembuhkan, lalu masuk ke dalam berita, kira-kira namanya ditulis atau tidak ya? Pasti ditulis lah ya. Ini peristiwa penting, apalagi ini pertama kali seperti dalam sejarah, saudara sekalian. Gak ada orang lumpuh itu disembuhkan, itu gak ada. Ya. Harusnya ditulis dong namanya. Ini peristiwa bersejarah penting loh. Tapi Alkitab tidak tertarik menulis nama orang lumpuhnya. Tapi nama siapa yang tercatat, saudara sekalian, di tempat ini, di dalam bagian Kisah Para Rasul ini? Nama Yesus. Di dalam ayat yang ke-16 kita dapati, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini. Ini seperti seakan-akan betul-betul disengaja ya. Orang ini, orang ini, orang ini. Namanya tidak disebutkan. Sedangkan nama Yesus persis disebutkan, saudara sekalian. Lalu misalkan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Sekali lagi ya, khotbah daripada Petrus memberikan klarifikasi kejadian apa yang terjadi. Ini bukan karena kesalehanku, ini bukan karena kuasaku. Tetapi apa yang terjadi ini terjadi karena dalam nama Yesus Kristus. Karena ada otoritas Kristus, karena ada kuasa daripada Yesus Kristus yang diberikan kepadaku, yang sekarang aku nyatakan di dalam mukjizat dan juga tanda ini. Kesembuhan ini terjadi bukan karena diriku. Kesembuhan ini terjadi karena nama Yesus Kristus. Maka dengarlah baik-baik orang banyak. Yesus Kristus itu yang telah engkau salibkan, yang telah engkau bunuh. Itulah dia yang akan memberikan kesembuhan kepada orang ini. Selanjutnya apa yang Petrus katakan kepada mereka? Dalam ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Setelah ada deklarasi, saudara sekalian, kamu lihat sekarang siapa yang berotoritas? Yesus yang berotoritas. Di dalam kitab Yesaya kita mendapati bahwa dikatakan ada, Yesaya pasal 61, ada orang buta yang melihat, ada orang lumpuh yang berjalan, ada orang yang dipenjara akan dibebaskan. Ini jadi jawaban Tuhan Yesus ketika ditanya oleh murid-murid Yohanes Pembaptis, apakah Mesias itu akan datang? Ini jawaban daripada Tuhan Yesus. Ada orang buta yang bisa melihat, ada orang lumpuh yang berjalan. Dan ini dilanjutkan oleh para murid. Ada orang yang buta bisa melihat, dan sekarang ada orang yang lumpuh yang bisa berjalan. Karena apa? Karena nama Yesus. Yesuslah Mesias itu yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Inilah otoritas dia yang punya kemampuan untuk menyembuhkan orang yang tidak bisa sembuh sama sekali. Dan sekarang otoritas ini adalah orang yang sebelumnya sudah kamu bunuh. Saudara bisa bayangkan orang banyak itu seperti apa reaksinya. Saya kalau misalnya jadi orang Yahudi pada saat itu, saudara sekalian ya, yang ikut berserukan, salibkan dia, mendengar khotbah Petrus semacam ini, saya pasti takut luar biasa dan akan gemetaran, saudara sekalian. Kalau dia bisa sanggup ya, menyembuhkan orang lumpuh, saat ini juga saya bisa dimatikan. Loh, saya yang sebutkan salibkan dia. Maka pada saat itu, saudara sekalian, ada seruan untuk bertobat. Dan seruan pertobatan ini bukan seruan penghakiman, tapi ini adalah seruan belas kasihan dan cinta kasih. Karena dilanjutkan, hei orang banyak, dengarlah baik-baik. Mesias yang akhirnya sudah kamu bunuh itu, dia adalah orang yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan dialah yang pemegang daripada perjanjian tersebut yang sudah disebutkan kepada Abraham.
Bahwa kepada Abraham dikatakan bahwa dia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan siapa yang menggenapi tersebut? Yang menggenapi adalah Kristus. Maka engkau bertobatlah dan percayalah kepada dia. Sungguh-sungguhlah hidup bagi dia. Jangan engkau menolak dia kembali. Dan mereka akhirnya mendengarkan hal tersebut. Tidak begitu terlalu dicatat saudara sekalian apa yang jadi respon daripada orang banyak. Karena setelah itu masuk ke dalam pasal yang keempat, Petrus dan Yohanes langsung menghadap mahkamah agama karena apa yang telah mereka perbuat ini. Tetapi saudara sekalian, ada satu penekanan besar yang dikatakan oleh Petrus. Mereka harus bertobat. Mereka harus sadar supaya dosa mereka dihapuskan. Dan bagian paling terakhir saudara sekalian, dalam ayat yang ke-26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, yaitu Kristus, dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Orang banyak itu tidak berekspektasi mereka akan mendengar nama Yesus ditinggikan seperti ini. Orang banyak itu tidak akan berekspektasi bahwa mereka akan ditegur dosa-dosanya dan mereka harus bertobat dan sadar untuk kembali kepada Tuhan. Harus diterima kepada Tuhan dan harus menerima pengampunan dosa. Mereka tidak punya ekspektasi itu. Tapi kali ini dalam khotbah Petrus mereka disadarkan ada Tuhan yang melebihi ekspektasi mereka. Tuhan semacam apa ya? Tuhan yang kejam yang akan menghakimi dan dosa-dosa mereka. Tapi Tuhan yang menawarkan untuk mereka kembali. Sadarlah dan bertobatlah, kembalilah. Karena kepada kamulah Tuhan membangkitkan hambanya ini. Kepada kamulah. Maka ayo sadar, bertobatlah. Kepada mereka lah. Tuhan merancangkan ini supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara sekalian, dengar firman Tuhan pada siang hari ini yang diberitakan kepadamu. Engkau ada di posisi yang sama seperti orang Israel. Sadarlah dan juga bertobatlah. Tuhan yang kau miliki jauh di atas melampaui daripada apa yang kau bayangkan. Jika engkau membayangkan Tuhanmu itu baik, dia jauh lebih baik daripada apa yang kau bayangkan. Jika engkau membayangkan Tuhan itu murka atas dosa-dosamu, dia jauh lebih murka atas dosa-dosamu daripada apa yang kau bayangkan. Kalau Tuhan mau menerima engkau kembali, maka dia jauh lebih akan menerima engkau lebih lagi daripada apa yang kau bayangkan. Jika engkau membayangkan ada Tuhan yang memimpin engkau dan membawa engkau daripada segala kejahatanmu, dia adalah Tuhan yang jauh melampaui hal itu. Dia adalah Tuhan yang mampu merubah hatimu yang keras jadi hati yang lembut. Dia adalah Tuhan yang mampu memimpin engkau menjalankan panggilanmu yang kau rasa mungkin mustahil. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal itu semua, saudara sekalian. Dan inilah Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang jauh daripada apa yang kita bayangkan. Tuhan yang begitu agung dan Tuhan yang begitu mulia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengagumi Engkau dan juga keagungan-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau begitu indah dan juga begitu luar biasa ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang Engkau sudah nyatakan juga di dalam firman-Mu ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami boleh melihat Engkau Allah yang jauh lebih daripada bayangan kami. Jika Engkau adalah Allah yang sesuai dengan bayangan kami, Engkau bukanlah Allah. Karena apa yang bisa kami bayangkan, apa yang kami bisa harapkan, pasti jauh melebihi daripada ekspektasi kami ya Tuhan jika Engkau adalah Allah yang sejati. Dan Engkau Allah yang melebihi dan melampaui apa yang kami bisa bayangkan, boleh hadir dalam kehidupan kami dan juga mau menerima kami. Dan Engkau tidak hanya berhenti di sana ya Tuhan, Engkau mau membawa kami dan juga memimpin kami untuk kami boleh mendedikasikan diri kepadamu. Maka tolong dan pimpin kami ya Tuhan, sama seperti murid-murid-Mu yang sudah Kau pimpin, pimpinlah kami. Sama seperti murid-murid-Mu yang boleh peka, buatlah kami peka Tuhan. Sama seperti murid-murid-Mu yang boleh menjawab kebutuhan terdalam daripada orang-orang di sekitarnya. Pakailah kami juga ya Tuhan, untuk tidak menjadi orang-orang yang buta dan juga orang-orang yang tidak bisa mendengarkan pergumulan daripada zaman ini dari orang-orang sekitar kami. Tapi kami boleh dipakai menjadi orang-orang yang berbuat baik, yang mengasihi orang lain, yang menjawab pergumulan daripada orang-orang lain. Bukan semata-mata karena kami kuat, bukan semata-mata karena kami mampu, tapi semata-mata karena kami sudah mendapatkan Engkau terlebih dahulu. Dan kami yang mendapatkan Engkau, kami memiliki Engkau, inilah yang kami berikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya Engkau boleh terus pimpin kehidupan kami di dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin.